Liak Sari juga sering disebut juga Liak Budak Kecapi ya. Budak Kecapi ya. Liak Budak Kecapi itu Liak Sari kan ya. Pasti ngelekas. Yang penting bukan pemopokan. Liak pemopokan ini adalah liak yang memang diberikan secara turun-temurun ataupun liak model pemopok ya. Mopok itu dia modelnya ada sesabukan, ada yang. Nah itulah liak pemopokan, pasti dia tidak belajar. Kalau proses ngereh itu sebenarnya reh itu tata cara sebenarnya ya. Bukan ngereh itu bukan nengkleng kan. Nengkleng itu kan cuma dari di masyarakat ya, sering ngereh itu aja sudah nengkleng ya. Ketika dia mempelajari ilmu penggeliakan, entah itu liak tangting, liak penggeliakan tangting emas, penggeliakan jagot tunggul, penggeliakan uringin sungsang, banyak ya. Om Swastiastu, Semeton Kejayaan 7 dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali ini sekali. Nah, kita akan nyambung lagi obrolan kita yang kemarin tentang jenis-jenis liak yang terkenal di masyarakat. Kemarin kita membahas tentang liak bara. Tapi sekarang kita akan membahas tingkatan mungkin jenis selanjutnya yang dikenal di masyarakat, yaitu liak sari. Kita masih ditemani oleh teman yang Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Kejur. Yeah. Pasti kita akan lebih semangat lagi sekali menemani Semeton Kejayaan 7 karena banyak yang nanya tentang ilmu liak ini sering ditanya lagi, walaupun kita sudah sering menjelaskan juga. Tapi ternyata masih banyak yang karena fenomena di masyarakat banyak juga yang ingin diperdalam lagi. Ngopi dulu, Bro. Betul. Kopi Banyuatis. Kopi original Bali. Lebih semangat kalau udah ngopi. Apalagi kopinya kopi Banyuatis. Iya, betul sekali. Nah, kemarin kita ngomong tentang liak bara yang dari pembangkitan api dalam tubuh kan itu, Bro. Sekarang sering kita juga mendengar liak sari. Nah, bahkan di masyarakat katanya liak sari ini liak yang baik. Karena liak ini tidak mengganggu manusia, atau tidak mengganggu orang lain, tidak. Benar begitu? Ada benarnya ya. Ada benarnya. Tapi tidak sepenuhnya benar. Ya, tapi benar itu ya. Tapi di masyarakat kan sering juga liak sari ini ngisap-ngisap sari ya. Kupu-kupu jadi. Tapi bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Liak sari itu tadi bukan kupu-kupu, karena mengisap sari itu, mungkin bagaimana, Bro? Lebih jelasnya. Liak sari ya. Liak sari kan karena sari, apakah itu liaknya dari dia pelajari oleh cewek atau wanita aja, ataupun dia ngisap-ngisap sari bunga itu ya. Karena kata sari itu identik dengan bunga kan gitu. Nah, sebenarnya memang liak sari adalah liak yang bagus gitu ya. Karena dia tidak membelokkan kekuatannya ke arah yang sifatnya liak yang jelek, pemoroan ugik. Nah, liak sari juga sering disebut juga liak Budak Kecapi ya. Budak Kecapi ya. Liak Budak Kecapi itu liak sari. Karena liak dianggap sama dia gini, sama dasar ilmunya bukan dasarnya tujuannya sama sama. Dari cuma penamaan liak sari karena ini kan liak kebenaran dan udah disebut juga liak Budak Kecapi. Kenapa Budak Kecapi? Budo ngaran Budi itu kenah ya, kecapi kecap ngaran kecap ngaran rasan kenah ya. Rasan kenah adalah sebagai suatu kedarman ataupun kebenaran gitu ya.
Nah, sehingga itulah tujuan dari penyebutan liak sari lah liak yang sifatnya kebenaran untuk kebaikan diri sendiri ataupun kebaikan dari lingkungan ataupun orang-orang sekitarnya itu. Liak sari ini dipergunakan untuk sebagai mungkin untuk tameng diri sendiri, tameng untuk orang lain ataupun untuk hal-hal lain seperti ketika ada seorang ataupun di tempat tersebut ada melakukan upacara biar tidak hujan dia nerang itu juga masuk liak sari. Termasuk juga ya ilmu penglihakan untuk membantu ataupun bisa untuk memberikan pertolongan pada pihak orang lain. Nah, kalau kemarin kan bro bilang kalau ilmu liak itu identik dengan ngelekas kan gitu. Iya. Kalau liak sari ini ngelekas juga bro? Setiap penglihakan, ilmu penglihakan ya pasti ngelekas. Yang penting bukan pemokpokan. Liak pemokpokan ini liak yang memang diberikan secara turun-temurun ataupun liak model pemokpok ya. Mokpok itu dia modelnya ada sesabukan, ada yang nah itulah liak pemokpokan pasti dia tidak belajar. Kalau proses pembelajaran adalah ilmu penglihakan ya. Pasti dia ngelekas. Lekas itu adalah suatu untuk pembangkitan powernya disertai dengan pengerehan. Ngereh itu sebenarnya reh itu tata cara sebenarnya ya. Bukan ngereh itu bukan nengkleng kan. Nengkleng itu kan cuma dari di masyarakat ya, sering ngereh itu ya sudah nengkleng ya. Kalau nengkleng kan tandawa sebenarnya. Apa itu Pak? Tandawa ya. Tandawa itu seperti apa? Sikap. Sebenarnya kan sikap ya. Sikap dari kalau dibalikan ajaran siwa ya, siwa dalam bentuk kaki, satu kaki, wujudnya itu ya. Nah itulah tandawa. Kita tidak perlu membahas tersebut, tapi itu sifat tandawa ya. Nengkleng itu adalah suatu wujud dari keseimbangan dari baik dan benar gitu ya. Itu aja intinya. Kan. Makanya ngereh itu bukan nengkleng saja ya, tapi itu adalah sebagai reh nio itu adalah tata caranya, prosesinya, entah dia pakai setengah cucuk ataupun mengaturkan sesuai tergantung di mana tempatnya itu kan sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Apapun ilmu penglihakannya, ketika dia menggunakan kekuatan tersebut untuk tujuan baik, ya kan intinya dia menerapkan sarin kenahnya dia ya. Sarin kenahnya dianggap sebagai liak sari. Ya sarin kenah adalah sesuatu perbuatan baik ataupun kedarman ya. Makanya liak sari itu liak kedarman ya, darmaning penglihakan. Itulah disebut dengan liak sari yang memang memberikan pengaruh kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Kalau liak sari ini biasanya kalau liak yang lain itu kan ada seperti kemarin liak bara itu membangkitkan energi api. Kalau liak sari ini energi apa yang dibangkitkan? Liak sari ini adalah penyebutan nama saja ya. Ketika dia mempelajari ilmu penglihakan, entah itu liak liak penglihakan tangting emas, penglihakan jagot tunggul, penglihakan uringin sungsang, banyak ya jenis penglihakan, entah campur berak, tumpang werdo, banyak lagi yang seperti liak bara, liak bulan, liak anggrek, itu juga intinya ketika dia menjalankan kebenaran, dharma yang penglihakan, tidak menyakiti orang, menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain disebut dengan liak sari. Ya. Sarin kenah itulah kedarman ya. Berarti walaupun dia mempelajari seperti tadi membangkitkan api, tapi tujuannya baik, dia sebut juga liak sari. Tapi tidak membelokkan ilmu tersebut ke arah sifatnya jelek. Ya. Nah, Anda nggak ciri-ciri khusus orang yang ini mempelajari ilmu liak ini ada sih? Ciri-ciri khususnya tidak ada. Tidak ada. Seperti kemarin kan kita bahas ciri-ciri orang liak tidak ada. Ya. Nah, karena juga tingkatan juga tidak ada dalam penglihakan ya. Tergantung dari penempaan batin mereka apakah mekar tidaknya. Itu aja. Nah, karena kemudian liak itu kan juga ada liak pemoroan, pemopokan dan bahkan ada liak sari seperti kita paparkan sekarang bahwa kalau pemoroan itu baru dia liak itu diarahkan ke muru ya, muru ke penyakit dia. Membuat menyakiti orang, membencanai orang gitu. Nah, makanya ada liak sari itu adalah liak yang memang menjalankan dharmaning penglihakan, menjalani kebenaran, kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, bro, kalau liak sari itu juga sering kita dengar di masyarakat bahwa orang itu bagaimana bisa mengendalikan diri
ngisep sari gitu. Ngisep sari itu benar bro. Nah itu seperti tadi kita bilang ngisep sari ya, bukan sari bunga ya. Bukan sari buah. Itu lah ngisep disebut dengan ataupun memasukkan sari-sari ini sarin kenah ya. Berarti sari-sari kebenaran, sari-sari kebenaran dalam diri. Iya. Itu intinya berarti. Intinya sekali. Kadang-kadang kan kita membayangkan orang ngisep sari itu tidak makan, dia tidak makan, cuma makan dari makan bau-bauan, makan kekuatannya simbolnya dari sana. Iya. Berarti bukan begitu, bro? Bukan. Ngisep sari lah mencari kebenaran ya, memasukkan kebenaran dalam diri. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Apa kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang yang menerapkan liak sari ini juga? Apakah dia melakukan membantu orang misalnya dengan pengobatan seperti tadi kan ada yang bisa nerang dengan apa menghilangkan hujan itu kan, memindahkan hujan atau gimana? Memuaikan nerang ya. Itu seperti tadi, entah dia ilmu apa yang dipelajari, seperti kita bilang Wringin Sungsang ataupun lainnya, itu kan dia sudah punya powernya, sudah punya kekuatan, dan kemudian dia sering membantu dalam artian bantu secara spiritual ya tuh. Nah ini dia tidak mengarahkan energinya ke arah menyakiti, juga sehingga dia terus membantu orang kan kebaikan, sehingga dia kalau dari segi sisinya dia apakah dia ngisap sari tidak kan itu kan memasukkan kebenaran, memasukkan dalam artian memasukkan itu kan pengetahuan kebenaran, kebenaran, kemudian yang benar-benarnya dijalani, kalau yang sudah tidak benar ya nggak dijalanin ya. Nah bro, tadi kalau kita sering juga identik ilmu penglihakan itu dengan mungkin bukan merubah wujud, membuat sensasi seperti berubah wujud itu, kan dia sering berubah menjadi yang serem-serem gitu kan bro. Tapi bisa nggak yang dia kan berubah menjadi serem, bisa nggak dia menjadi liak sari kan? Serem itu udah identik dengan gimana ya menakuti orang. Makanya ketika dia mencari sensasi, melakukan sesuatu, memunculkan energi di sana, ya di suatu tempat, dan kemudian menampakkan energi tersebut. Ini kalau dalam pengetahuan pengliak sari ini dia karena sudah mekar sekali batinnya dan tidak mau melakukan sifat yang buruk, disebut juga dengan liak Buddha kecapi. Ini kan dia ada di sana ada pedoman penyampi raga ya. Nyampi raga itu adalah mewujudkan dari tubuh astral pada suatu tempat yang diinginkan, sehingga dia tidak membentuk suatu wujud tertentu, sensasi tertentu, cuma dia bisa mewujudkan dari bentuk tubuh secara astral, secara magis kita bilang, mewujudkan memunculkan suatu tempat, sehingga dia sana cuma bisa melihat ataupun merasakan begitu saja, sehingga dia memang kalau untuk dipakai untuk menerawang sesuatu masih bisa. Ya. Nah kalau menerawang sesuatu kan kalau orang yang kita ketahui di masyarakat, orang yang bisa nerawang itu kan bisa di tempat di mana saja. Kalau orang melakukan ritual penglihakan ini, nerawangnya bisa di tempat bebas seperti di tempat-tempat seperti ini, bro? Sebenarnya kalau sudah mekar batinnya, dimanapun bisa. Bisa ya. Makanya kalau orang nerawang pasti dia tidak mungkin ketika dia jalan sambil makan es krim coba di Terawang sana tidak mungkin ya. Pasti dia menggunakan konsentrasi, konsentrasi yang memang khusus untuk menerawang ke suatu tempat di sana. Makanya kalau dulu kan sering juga di masyarakat ya, di masyarakat di sana ada dibilang di sana ada liak sangkep. Makanya itu secara batin, secara tubuh astralnya mereka berkumpul di sana. Sensasi yang mereka juga
rasakan di sana. Seperti ya. orang berpertemuan. Iya, betul sekali. Itu kan kalau sekarang kan sudah tidak relevan karena ada HP ya kan. Udah modern sekarang. Sudah video call ya. Ya. Begitulah sensasi ya dulu, karena dulu kan tidak ada apa namanya sarana-sarana yang sarana komunikasi, sarana kecanggihan, sehingga dengan batin mereka bisa melakukannya. Bro, mungkin kita sering juga mendengar bahwa orang yang melakukan ataupun mempelajari ilmu penglihakan ini selalu melakukan ritualnya itu di tempat yang sepi. Benar? Artinya dia selalu mencari tempat, tidak mungkin ada rame, ada lampu. Ya. Gitu. Benar? Ya, karena kalau dulu kan memang ritual-ritual tersebut disebut dengan pengerehan, ya. Karena ritual-ritual ini ritual kan dengan Banten pada tempatnya memang ditujukan, dan memang kalau sudah dilakukan itu dia dengan melakukan di rumah bisa sendiri, bisa dilakukan sendiri, kemudian pada tempat-tempat yang dibilang tadi harus sepi, sama seperti orang-orang yang pelajari meditasi ya kan, dia pasti harus nyari tempat yang sepi. Kalau tempat ramai kan tidak mungkin ya. Itu kan sebagai satu cara untuk mematangkan batinnya, kemudian menyatukan dari pikiran dan emosionalnya, sehingga dia akan bisa menjaga kualitas ataupun kekuatan ilmunya tidak ke arah negatif. Lebih Ya. konsentrasi. Berarti itu bukan karena takut atau dilihat orang, itu bukan, bro. Oh, bukan kan? Tapi kalau dia sudah melakukan sering, dia kan pasti makanya kalau orang sekarang kan juga banyak ya melakukan dia meditasi, kalau nyari malam pada suatu tempat, nyari malam pada dekat pura atau di mana kan dia banyak sekarang kita lihat di orang meditasi, orang gimana di nyerayu di tempat-tempat yang sepi ya. Yang angker juga. Ya, di sekarang aja masih banyak apalagi dulu ya. Ya. Itu artinya lebih ke tujuannya untuk mendapatkan ketenangan, inspirasi, dan ya menyatukan dari pikiran dan emosionalnya, sehingga dia bisa melihat sesuatu secara secara jernih ya, secara jernih, apakah ini bagus tidak, kan itu intinya sekali. Artinya mungkin seperti anteno biar gambarnya lebih jelas. Biar gambarnya digital. Betul kan. Tidak analog lagi ya. Jadi seperti itu, bro. Liak sari itu berarti memang benar bahwa yang sering kita dengar di masyarakat, liak sari itu adalah liak yang untuk kebaikan. Iya, betul. Dharma yang penglihakan lah dibilang ya. Dia mempelajari penglihakan, tidak menggunakan ke arah negatif ya. Tapi kan zaman dulu kan masih sangat banyak orang yang mempelajari penglihakan tersebut. Kalau sekarang kan sudah bergeser ya, bahkan hampir 0% yang mempelajari penglihakan. Ya mungkin karena realita juga, ya, mungkin kebutuhannya mungkin sudah berbeda. Kalau dulu seperti bro bilang kan, alam masih gelap, kemudian masih pergi ke sawah, perlu penerangan. Tidak kompleks juga kehidupan mereka ya. Pengen bertemu harus dulu kan harus dengan cara batinnya masih low, kemudian sekarang udah video call ya. Kalau melakukan pengerian juga sekarang ke kuburan sendiri, bawa Banten sana ada CCTV juga. Jadi kemungkinan apakah mungkin juga ilmu penglihakan akan punah? Tergantung ya. Tapi ilmunya apakah itu tergantung apa ada orang pelajari tidak ya. Tergantung ya jenis-jenis ilmunya, kemudian sulit tidaknya mempelajari, kemudian penunjangnya, serang penunjang ini harus ngereh di depan gegumuk modelnya, ataupun di Mejapahit kan kita paling sekarang sudah dikunci, Mejapahit kan tidak bisa masuk ya kan gitu. Ya, apakah hal-hal penunjangnya bisa lakukan atau orang yang ingin mempelajari masih ada tidak. Tapi ilmunya sendiri pasti tetap ya. Apalagi dulu anggaplah si nenek A, si nenek ini dia mempelajari, ataupun si A ini mempelajari ilmu penglihakan yang sudah mekar batinnya, entah ilmu apa, kemudian dia meninggal, ilmu lihatnya kan dia tidak tidak mati ya. Ilmunya kan tetap ya, sebagai gelembung-gelembung energi, biji-biji energi yang memang melayang di alam ya. Itu bisa masuk ke tubuh penerusnya, bro, atau gimana? Apakah dia harus mempelajari dulu? Cuma inilah nanti ya, apakah
energinya ini ilmunya ini apakah nanti dia masuk ke pendus apa tubuh orang lain. Yang pasti energi dia mencari tempat yang memang energi ini cocok. Ya. Ada kecocokan. Berarti belum tentu pewarisnya. Belum yang tentu. Kita dengar di masyarakat bahwa si A bisa melihat nanti cucunya bisa diwarisi. Tidak benar. Belum tentu ya. Belum tentu. Ya. Belum tentu seperti itu karena bisa saja ketika dia tidak mewarisi, tapi kan kebanyakan zaman dulu ya, kebanyakan kalau dia sudah mekar batinnya dia akan menaruh ketika dia meninggal dia akan menaruh ilmunya pada suatu tempatnya. Ya, bukan saat mau meninggal dia mau mati dia mau baru taruh enggak. Dia setiap malam atau setiap satu hari dia akan mendoakan ilmunya pada suatu tempatnya, entah itu beringin, entah pada tempat pada pohon-pohon besar lainnya atau tempat angker lainnya. Di sana dititipkan ilmunya, ya karena tanda kutip dititipkan ya. Di sana doakan, nanti dia akan di sana akan melakukan perjanjian gaib ya secara astral, secara gaib. Nah kemudian ketika dia meninggal ini akan secara langsung masuk ke tubuh keturunannya. Orang yang diinginkan. Ya tujuannya pasti baik ya, pasti untuk melindungi. Ya. Cuma saja ketika orang yang dirangsuki nanti ini, apakah dia ketika dia nanti saya sudah punya, kok tiba-tiba punya energi, punya kekuatan ya, sehingga itu ya nanti ya bisa apakah nanti tetap berjalan yang benar atau belok. Ya. Jadi seperti itu Semeton KJR 7 sudah banyak dibahas tentang liak sari. Yang mudah-mudahan nanti kita masih dalam liak yang lain. Betul. Ya, karena waktu kita udah habis, Bro. Kita akhir dulu sampai sini. Nanti kita sambung lagi. Kita akhir dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.